Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, lalu ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat ke kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Sesamamu adalah tanggung jawabmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menempatkan kita satu di antara yang lain di dunia ini tentu ada maksudnya. Bukan kebetulan kita ada bersama, entah sebagai satu keluarga kecil, komunitas, ataupun cakupan yang lebih luas. Tuhan selalu mempunyai maksud dengan sosialitas kita. Refleksi kita sejauh ini mungkin juga belum sampai hal yang lebih mendalam seperti ini, bahwa sesama dalam hidup kita atau kita dalam hidup sesama bukan sekedar mampir, tetapi ada hal yang lebih mendasar, yaitu bahwa kita semua saling bertanggung jawab atas sesama kita, bukan hanya pada saat-saat gembira, tetapi terlebih pada saat-saat yang sulit. Disitulah kita semua dipanggil bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Memang mungkin saja kita telah terbentuk untuk menyatakan urusanmu adalah urusanmu, bukan urusanku. Tetapi kita berharap bahwa mungkin hal ini terungkap hanya pada saat kita sedang marah atau terbawa emosi, karena pada dasarnya sesama kita adalah tanggung jawab kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya merefleksikan hal ini sebagai pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita semua. Musa diberi tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Musa menyadari bahwa hal ini sebuah tanggung jawab yang sangat berat, karena ia harus membuat bangsa ini percaya dan taat kepada hukum Tuhan agar mereka sampai dengan selamat ke tanah mereka sendiri. Dan di sisi lain, ia berhadapan dengan bangsa yang tidak tahan hidup dan berjalan di padang gurun. Musa mengalami keputusasaan dan merasakan Tuhan seolah-olah tidak mempedulikannya dengan tanggung jawab seberat ini.
Maksudnya adalah, seandainya Tuhan memang telah memberi tanggung jawab sebesar ini, cobalah Ia mempermudah keadaan ini. Beban tanggung jawab ini dirasakan berat oleh Musa karena ia berhadapan dengan manusia yang tidak berpikir tentang kebutuhannya, tetapi berpikir tentang selera makannya. Mereka membayangkan makanan yang enak-enak dan menuntut untuk dipenuhi di padang gurun. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana para murid datang kepada Yesus dan meminta agar orang banyak yang mengikuti mereka disuruh pergi mencari makan sendiri. Para murid seolah-olah tidak merasa bertanggung jawab atas orang-orang tersebut yang mengikuti Yesus. Prinsip mereka mungkin begini, kalau mau ikut, ya carilah makananmu sendiri. Akan tetapi Yesus menegaskan bahwa merekalah yang harus memberi makan orang-orang tersebut. Mereka adalah tanggung jawab para murid. Yesus mau mengatakan bahwa mereka adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Mempunyai atau tidak mempunyai sesuatu, mereka adalah tanggung jawab kita. Maka walaupun hanya berupa 5 roti, beberapa ekor ikan, itulah wujud tanggung jawab terhadap sesama yang sedang membutuhkan. Mereka akhirnya makan sampai kenyang, bahkan berkelimpahan. Saudara-saudariku yang terkasih, kedua bacaan suci hari ini mau menyadarkan kita bahwa sesama manusia, siapapun dia, adalah tanggung jawab kita, terutama ketika ia atau mereka sedang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Kita sering membela diri karena tidak mau diganggu, lalu menciptakan alasan, saya tidak mampu, saya sedang ada urusan, saya sedang tidak mempunyai apa-apa. Peristiwa perbanyakan roti yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan bahwa untuk sesuatu yang baik yang harus kita lakukan untuk sesama kita, bawalah pertama-tama kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, hanya ini yang kami punya. Semoga berguna bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada kita untuk membuat sesuatu yang kecil, akan membuat sesuatu yang kecil atau kurang menjadi berarti dan berguna, serta berkelimpahan untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Kita harus percaya dan yakin bahwa berbuat baik kepada sesama adalah tanggung jawab kita semua, dan Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat di dalam niat baik untuk tanggung jawab sebesar ini. Tuhan memberkati kita semua.